Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, ini menjelang Rakernas PDIP. Ini PDIP menyebut bahwa akan ada kejutan-kejutan baru guys setelah Rakernas. Jadi seperti apa kejutannya? Kalian penasaran kan? Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Yang pertama, tentu saja di dalam Rakernas itu ada forum yang sifatnya terbuka ya, dan yang tertutup. Yang terbuka adalah pada saat pembukaan Rakernas itu terbuka, dan nanti hari Minggu di acara penutupan itu akan disampaikan ya, rekomendasi dari Rakernas secara yang sifatnya eksternal kepada media. Artinya penutupan nanti akan dilakukan secara terbuka. Ya. Di dalam Rakernas itu ada beberapa forum Ya, yang nanti akan dilakukan, baik itu paparan dari Ketua DPP maupun pengarahan secara tertutup dari Ibu Ketua Umum. Langsung dari Ketua Umum. Kemudian dalam Rakernas juga akan dibahas 3 topik utama. Yang pertama akan ada 3 pembahasan guys. cluster atau kelompok satu yang akan membahas tentang sikap dan posisi PDI Perjuangan. Nah ini guys, posisi atau pro Kemudian pemerintah. cluster 2 akan membahas tentang program-program kerakyatan yang diperjuangkan oleh partai di 3 pilar partai dan harus diwujudkan. Dan yang cluster ketiga tentang strategi pemenangan pilkada serentak. Ya. Gitu. Termasuk juga konsolidasinya. Ini semuanya sifatnya tertutup. Tertutup guys ini guys. Karena ini terkait dengan pertanyaan yang pertama dari CNN tadi, Mas Rio dari CNN ya, tentang bagaimana posisi dan sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahan ke depan, pemerintahan Pak Prabowo begitu ya. Tentunya di dalam Rakernas akan digodok di kelompok satu ini. Silakan Mas Seno. Itu ya. Kami sudah melakukan Rakernas kemarin hari Minggu dengan melakukan FGD untuk menjaring berbagai macam suara, berbagai macam pendapat ya dari para pengamat, para aktivis, para budayawan, termasuk para mahasiswa. Sebagai materi yang nanti akan juga digodok di kelompok satu untuk menentukan bagaimana sikap dan posisi PDI Perjuangan. Nah ini guys, yang sikap dan posisi PDI Perjuangan itu sebenarnya ada 2 macam secara eksternal. Satu, bagaimana sikap dan posisi PDI Perjuangan terhadap jalannya pemerintahan ke depan, dan bagaimana sikap dan posisi PDI Perjuangan menyikapi ya, berbagai macam dinamika geopolitik secara global untuk mendorong ya, bisa terwujudnya perdamaian dunia yang abadi seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 45 ya. Tentang bagaimana ketegasan dari sikap politik PDI Perjuangan sebaiknya ditunggu saja ya, ditunggu saja kejutan-kejutan apa saja yang nanti akan muncul di Rakernas, ditunggu saja. Termasuk juga siapa saja yang akan diundang. Penasaran nih guys, apa tapi sih yang jelas Presiden dan Wakil Presiden tidak diundang. Nggak diundang guys, Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Kenapa? Ini? Karena beliau sudah sangat sibuk gitu. dan menyibukkan diri, dan Pak Komar pasti tidak setuju. Jadi ini hanya untuk internal PDI Perjuangan. Untuk internal guys, Rakernas. Pesertanya untuk internal PDI Perjuangan. Ya. Untuk Kementerian Negara sebetulnya ya, yang harus kita pikirkan itu kan kepentingan bangsa dan negara.
PD Perjuangan, ya, PD Perjuangan memberikan warning, memberikan masukan, ya, janganlah terjadi misalnya RUU Kebenaran Negara itu terkesan hanya untuk bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kursi, bagi-bagi kue untuk mengakomodasi ya berbagai macam kepentingan partai politik yang kemarin memenangkan Pak Prabowo. Kalau itu mengakomodasi sekitar itu, Ya semoga saja tidak begitu ya kita guys. ini Tidak akan untuk terjebak bagi-bagi kepada polisi atau kebiasaan kue yang tidak kementerian baik. ini guys. Ada satu penyakit birokrasi yang disebut dengan empire building syndrome. Apa ini? Sindrom untuk membangun kerajaan. Gitu. Sindrom untuk membangun banyak departemen, ya, banyak organisasi. Dan ini dikhawatirkan menimbulkan berbagai macam ekses negatif. Contoh, ya, ekses negatifnya tumbuhnya ego sektoral, tumpang tindih satu dengan yang lain, berebut kewenangan dan sumber daya, utamanya uang. Dan ini dikhawatirkan kalau terjadi empire building seperti ini, dikhawatirkan makin tumbuh suburnya nepotisme, korupsi dan kolusi. Yang perlu dikedepankan adalah bagaimana dengan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Bertambah kementerian berarti bertambah anggaran. Ya, benar itu. Bertambah kementerian berarti nanti akan sibuk bagaimana mengkoordinasikan kementerian-kementerian yang baru ini. Ya. Jadi saya juga kaget tadi kalau Balik sudah menyetujui itu. Tapi kita sudah memberikan warning. Ya, kita lagi menghadapi persoalan-persoalan yang serius. Kemiskinan, lonjakan harga pangan, pelemahan rupiah, hutang luar negeri yang semakin membengkak, ya, climate change, bencana alam terus-menerus, ya, yang ini juga membutuhkan penanganan yang serius dan tentu saja ini membutuhkan anggaran. Harusnya pemerintah fokus ke sini. Yang kedua adalah coba kita bandingkan, ya, kementerian negara tetangga di negara ASEAN aja lah. Ya, ASEAN aja lah. Malaysia itu berapa kementerian? Ya. Kita yang paling banyak. Ternyata Indonesia yang paling banyak. Thailand berapa? Cina berapa? Masih kalah. Kalau mengatakan, Cina. Oh ya negara Indonesia besar, ya besar. Besar mana saya sama Cina? Cina punya 21 kementerian. Dibandingkan dengan Amerika, Cina, guys. 15 kalau nggak salah. Iya, lebih banyak. Australia mungkin 21 ya. Amerika memang miliknya. Apa ya? 15 Amerika. Kalau motifnya itu. Tapi kalau motifnya memang bagi-bagi kekuasaan ya, monggo silakan. Tapi kami akan mengontrol. Jangan sampai uang negara, jangan sampai persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat kemudian tidak justru terselesaikan, ya, tapi justru karena sibuk untuk membangun tadi ya kerajaan-kerajaan baru. Gitu ya. Oke guys, jadi penasaran aja apa hasil nanti dari Rakernas dan kejutan-kejutan apa yang akan dibikin PDIP guys setelah Rakernas kelima guys. Jadi PD ini akan menggelar rapat kerja Rakernas kelima guys. Pekan depan yang ini akan digelar selama 3 hari guys. Dan dilaksanakan di kawasan Ancol, Jakarta Utara seperti itu. PDIP ini akan menentukan sikap politiknya pasca pemilu 2024 kemarin guys. Jarod mengatakan terdapat 3 hal utama yang akan dibahas dalam Rakernas itu guys. Dan akan dilakukan secara tertutup memang. Dari internal partai saja guys. Selain kejutan yang berasal dari pembahasan topik dan juga tamu undangan guys. Jarod menyebut partainya akan membuat keputusan yang mengejutkan, termasuk soal siapa saja tamu undangan yang akan hadir guys. Siapa ini guys ya? Lalu soal kenapa Presiden
Jokowi dan Ma'ruf Amin tidak diundang dikarenakan ya melihat padatnya jadwal presiden yang sangat sibuk dan menyibukkan diri guys, kata Jarod tadi guys. Karena ini agenda Rakernas adalah masalah internal PDIP guys. Jikalau presiden terpilih Prabowo nanti diundang, ini baru kejutan yang mengejutkan guys. Kalau memang diundang, ya. Nah, selain itu, ini ada kabar berita yang menyebutkan bahwa Dasko Gerindra guys, ini hubungan Prabowo dan Megawati itu masih baik guys. Jadi tidak perlu adanya rekonsiliasi seperti itu. Jadi kalau memang nanti PDIP benar-benar mengambil keputusan jadi oposisi di luar pemerintah, tentu harusnya itu tidak perlu jadikan masalah besar guys. Memang sebagian orang berpendapat tetap harus ada check and balance di dalam pemerintahan yang akan datang seperti itu. Kalau semuanya berkoalisi guys, lalu siapa yang bisa mengontrol? Karena itu di era-era sebelumnya juga selalu ada oposisi partai, jadi selalu ada oposisi partai di dalam pemerintahan guys. Jadi itu wajar guys. Jadi itu guys yang bisa saya sampaikan untuk video hari ini. Ya, bagaimana menurut kalian untuk video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.